bantuan doa aja rumahnya, Pak. Yang kebanyakan kan di depan satu, di samping satu pintu, begitu. Iya, belakang. Ya, belakang atau samping lah. Nah, ini ngapain pintu depan rumah dua aja juga bingung. Baru saya begitu setelah mengalami, ya termasuk saya kan memelihara ayam, lalu terakhir ini menjelang Natal panennya tidak ada upahnya gitu. Tapi teman-teman juga yang memelihara ayam juga tidak mendapat upahnya sama-sama. Pertanyaan saya, apakah itu berpengaruh dengan penghasilan, Pak? Enggak, Pak ya. Jadi gini, kita kerja, saya jadi office boy atau saya jadi direktur, itu tidak mempengaruhi berkat saya. Oh iya. Itu ilusi, Pak. Ya, saya jadi direktur, gajinya 50 juta. Saya jadi office boy, gajinya 5 juta, misalnya kan. Misalnya, itu tidak mempengaruhi berkat. Yang 5 juta maupun yang 50 juta sama-sama makan nasi sehari 3 kali. Ya kan? Yang 5 juta naik mobil, angkot. Yang 50 juta naik mobilnya sendiri. Tapi apa bedanya mobilnya sendiri sama mobil angkot? Ya kan? Nggak beda. Sebetulnya nggak beda. Karena mobil sendiri, Wak, privasi ya, tapi kan kamu nggak ketemu teman. Kalau naik angkot kan rame-rame, kita bisa ngobrol, kita berinteraksi dengan orang, lebih rugi naik mobil sendiri daripada naik angkot. Tapi kalau naik angkot kecopetan, Pak, ya makanya jangan bawa dompet. Jangan bawa dompet di sini, jangan banyak-banyak. Gitu loh, ya. Jadi yang naik mobil sendiri tidak lebih baik, yang naik angkot tidak lebih buruk. Ya kan? Jadi jangan buat patokan, Pak. Apa nih ayamnya nih hasilnya? Pak, masih kuat makan kan? Masih bisa makan kan? Masih bisa beli pakaian, masih ada rumah. Ya kan? Sehat badannya. Yang gajinya 50 juta sudah pakai infus, sudah pakai ring, sudah pakai segala macam. Pakaian masih sehat, masih nyangkul, masih galak, ya kan? Berkat Tuhan. Berkat Tuhan kan? Pastor. Ya, Pak Dokter. Saya punya rumah juga pintunya 2, tapi saya nggak peduli. Iya, nggak bisa diurusin, nggak ada masalah apa-apa. Saya nggak percaya feng-shui, jadi kalau dipikir jadi masalah. Kalau rumahnya orang Cina rata-rata pintunya 2 ya, kuno-kuno ya. Iya. Saya punya 2 pertanyaan, Pastor. Ya, Pak. Jadi pertama, saya bertanya, kenapa ya daerah Rusia itu banyak Kristen Ortodoks ya? Sehingga gereja begitu banyak di Rusia. Tapi kita kalau turun ke selatan, masuk ke Xinjiang aja, nggak ada gereja di situ, malah yang langsung Islam masuk. Jadi saya bingung, kok Kristen yang timur itu, yang Ortodoks itu nggak nyebar ke Cina ya, masuk dari Xinjiang kalau turun ke selatan. Kan. Itu yang pertama. Yang pertama dulu sebentar, karena ini panjang. Bentar. Ya. Rusia Ortodoks, ya, itu kan datang dari Roma kan, dari Bizantin kan. Jadilah mereka Rusia Ortodoks. Tapi Ortodoks ini itu hebat sekali, dia bisa menyesuaikan dengan budaya lokal. Ortodoks Yunani, Ortodoks Koptik, Ortodoks Mesir, ya kan, Ortodoks Syria, Ortodoks Rusia, Ortodoks Armenia. Beda loh, Pak, sama sekali beda loh, Pak, mereka ritualnya. Ya, atributnya aja beda sama sekali kok. Kalau Roma Vatikan ya itu Vatikan cuma satu ya kan, itu udah rapi sekali ya. Tapi kalau Ortodoks dia mengambil budaya lokal. Mengapa Xinjiang itu walaupun jaraknya hanya berapa puluh kilometer langsung jadi Islam? Karena Xinjiang itu dari ini, Pak, Turkistan, Pak. Mereka kan berbahasa Turkistan juga kan, berbahasa Cina, tetapi mereka juga kayak Uighur juga sama kan. Uighur yang di Xinjiang itu sama yang Kazakhstan, Uzbekistan itu juga sama tuh, Pak. Itu dari Turkistan itu, dari orang-orang Mongolia
yang sempat berinteraksi dengan orang-orang Abbasiyah. Tapi kan di Turki sendiri kan ada gereja Ortodok, kalau dulu kan pusatnya dia waktu kan Konstantinopel. Tapi kan Ya, dia kok nggak dari sana kok nggak masuk ke ini ya Xinjiang? apanya? Kan waktu ajaran itu kan menyebar harusnya. Belum Pak. Belum. Jadi Turkistan itu asalnya kan mereka sampai ke sana kan gara-gara Ottoman kan? Ya. Lupa kan? Jadi saya pikir apa di sana dulunya nggak ada penduduk ya? Enggak ada, Seperti ada daerah Pak. Himalaya Satu rumpun itu Pak, rubah jadi Islam. Satu rumpun. Itu Turki yang Anatolia itu sudah nggak ada Pak. Sudah diganti sama orang-orang Seljuk Mamluk Pak. Sudah diganti ya Pak. Jadi udah yang orang Anatolia asli Anatolia itu udah nggak ada Pak. Waktu itu udah di frame, dicampur Pak. Ya kan? Budayanya pun diganti total sama Islam kan? Itu. Ini nggak ada ya, kayak Mesir. Apakah orang Mesir ini sekarang orang Mesir yang dulu? Bukan loh Pak. Kalau orang Cina, ya 4.000 tahun yang lalu sampai hari ini masih sama. Orang Yahudi masih sama. Ya orang Filistin, orang Palestina, beda, bukan. Orang Syria, beda, bahasanya udah ganti kok. Bahasanya udah nggak pakai bahasa ini lagi kok, nggak pakai bahasa Aram. Mereka pakai bahasa Arab. Ganti Pak. Itu ya. Indonesia sebentar lagi habis itu Pak, udah nggak ada. Indonesia udah ganti itu tadi, Indonesia tadi. Bahasanya udah ganti, budayanya udah ganti. Gitu Pak. Nah, Trinitas itu apa berasal dari sana, pengaruh dari Yunani ya? Iya. Yang masuk ke ini. Trinitas itu berasal dari makan Yunani. Karena para bishop ini berusaha menjelaskan kepada Konstantin kan, siapakah Yesus ini. Lalu para ini maunya Yesus adalah Allah. Bagaimana menjelaskannya? Ada yang dengan cara Trinitas, ada yang dengan cara itu kan, tapi apa? Oneness, Sabellian, ada yang dengan cara Unitarian. Nah, itu konsepnya dari pagan Yunani. Itu Pak. Ya. Trinitas itu memang adopsi dari pagan ya, memang. Makanya salah jelasin jadi Triteis. Kalau orang salah jelasin, dia nggak paham benar. Si Deki nggak ada situ jelasin Trinitas kan selalu jadi Triteis. Dibolak lagi rumusnya, diformulasinya, jadi Triteis lagi. Iya kan, Deki nggak ada situ kan, makanya sewot sama saya kan, saya bully. Gitu ya. Kalau gitu Pastor yang monolatri itu termasuk dewa-dewa yang Yunani kali ya? Monolatri ya ada banyak dewa, dewanya orang pagan, dewanya orang Filistin, dewanya orang Amalek, dewanya orang itu apa? Midian, apa? Orang Aram. Di antara para dewa, dewanya orang Kanaan, di antara para dewa itu monolatri kan? Di antara para dewa. Saya hanya menyembah Yehova Elohim, katanya orang Yahudi. Itu monolatri kan? Ya. Sesimpel itu saja. Ya, sesimpel itu, beneran sesimpel itu. Yang kedua, vlognya Stephen Tong ya. Dia mengatakan karakternya Martin Luther sama Calvin itu beda jauh katanya. Kalau Martin Luther itu sama sekali menentang ajaran Katolik. Di Katolik itu kan kita boleh kita memang dibimbing oleh Roh Kudus, tetapi kita harus gunakan rasio di dalam penafsiran. Kalau Martin Luther menentang sama sekali nggak boleh menggunakan rasio. Nah kalau Calvin lebih ini katanya lebih bisa menerima rasio. Tapi saya lihat tuh Calvin itu justru yang menentang ini ya, adanya patung dalam gereja Katolik sebenarnya. Kalau menurut Pastor Paul gimana tentang dua figur ini? Kalau Martin Luther itu orang pertama yang menganggap bahwa Paulus adalah antikristus loh. Tapi dia kan uskup dulunya kan sebetulnya, uskup yang dia adalah
orang dia orang menciptakan Protestan ini. pertama yang berkata bahwa Lagu- Paus adalah antikristus. Jadi Lagu Magnificat ya. Lagu Magnificat itu lagu pujian pada Maria itu justru katanya Martin Luther yang menciptakan. Tapi saya nggak tahu. Mungkin karena suka pengakuan dosa lalu dia anti terhadap Paus memang. ya, dan dia kan mau dibunuh sama Paus. Jadi kalau Calvin dia lebih ke etos kerja, Pak. Kalau Martin Luther lebih banyak ke dogma, Calvin lebih banyak ke etos kerja. Terus Buah dari dogma itu. Makanya semua orang Calvin itu etos kerjanya luar biasa, Pak. Itu, Pak. iya ya. Buahnya Martin Luther kan Zwingli juga, Zwingli sama Calvin. Calvin ke etos kerja, Zwingli dia ke politik. Akibatnya dibunuh semua orang-orang Mennonite itu kan. Yang buahnya ke dogma ke politik itulah yang bahaya. Yang bahaya itu Zwingli itu. Dengan korbannya kan ribuan kan Zwingli itu kan. Itu, Pak. Ya, terima kasih Pasto. Ya, lanjut ya. Pak, saya mau nanya Pak. Saya kan salah satu yang akan ikut nanti dalam Adios Bible College. Kan ada beberapa cabang teologi ya Pak. Yang Bapak katakan bahwa kita bukan dari reform. Kita tahu reform adalah teologi replacement. Ada lagi teologi dispensasionalisme. Kita itu merujuk kemana Pak? Apakah dispensasi, apakah replacement Pak? Nah, kita tidak replacement teologi dispensasionalis bukan. Kita juga Jadi apa bukan yang model predestinasi, kita juga bukan. Ya, teologi kita ya pokoknya kembali ke yang tertulis di Alkitab. Kembali kita mempelajari bahwa rahasia zaman adalah rahasianya ini kesimpulan dari nubuatan ada pada kita orang Kristen. Konklusi, tapi rahasia zaman itu ada sama orang Yahudi. Jadi saya modelnya adalah dua saksi. Penganut adalah dua saksi itu adalah Yahudi dan Kristen. Itu, ya. Tapi kan Pak, persoalannya kan kitab sucinya Yahudi dengan kita berbeda. Kanonnya kan sampai di Melaki. Sementara kita kanonnya sampai di Wahyu, kanon tertutup-tutupnya. Bagaimana matchingnya? Salah, Pak. Kitab suci kita sama, Kejadian sampai Maleakhi. Kemudian Ya, betul. tahun 100, tahun 100 sampai tahun 200 tahun itu kita bikin perjanjian baru, orang Yahudi bikin Talmud. Sama Pak isinya itu. Sama, kita itu patokannya Kejadian sampai Maleakhi, ya kan? Lalu setelah itu zamannya Yesus dengan Nabi Akiva, Nabi Akiva bikin Talmud, para muridnya Yesus bikin perjanjian baru. Jadi perjanjian baru Kristen itu kedudukannya sama dengan Talmudnya orang Yahudi. Kapan-kapan Pak boleh lihat Pak seperti apa Talmud itu Pak? Talmud, sering Pak, kita sering baca Talmud ya, ini ya. Yang kita tahu Injil kan? Talmud nih contohnya Talmud ya. Sefaria nih, coba install Sefaria ya. Mana Sefaria ini nih? Ini Talmud nih. Sering saya tampilkan di sini. Ya, Sefaria nih, ini Talmud. Kita biasanya buka Talmud kan, ada Talmud nih. Kita sering buka Talmud Sabat. Ya. Ini contoh ya. Banyak Pak, kita sudah banyak sekali belajar tentang Talmud ini. Jarang ikut hari Minggu ya. Jarang ikut yang sore ya Pak ya. Iya. Ikut yang sore kita banyak terangkan Pak. Mengenai Talmud nih. Contoh ini pengajaran Yesus sama dengan pengajaran dalam perjanjian baru sama dengan pengajaran di Talmud Pak. Kecuali ritualnya ya, karena kan kita pagan. Talmud itu untuk orang bersunat, perjanjian baru itu untuk orang tak bersunat. Ya. Contohnya ini nih, contohnya pengajaran Yesus sama dengan Talmud.
Sudah kita bolak-balik ajarkan di sini ya. Nih, Yerusalem Talmud Nedarim katanya Rabbi Akiva, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sama kan? Dalam pengajaran Yesus kan? Ve'afta lereaka kamoka. Ya kan? Kita recite itu ya. Terus ini sama ya, Rabbi Akiva nih ya, dalam Talmud Nedarim ini aslinya nih ya. Nanti dengan salinannya. Terus mengasihi sesama. Mana nih? Kisah Sema ya. Tuhan Yesus berkata apa? Kasihlah Tuhan alam, hukum yang utama dan terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang kedua adalah kasihlah sama manusia. Sama kan? Ya. Jangan mencerai, nggak boleh cerai. Sama nih dalam Talmud, Mishnah Kitin. Kitin itu surat cerai artinya ya, surat cerai Kitin. Syamai berkata, orang nggak boleh menceraikan kecuali karena zina. Sama kan pengajaran Yesus dalam Matius 19 kan? Itu ya. Itu yang dimaksud Pak Diki. Iya. Mana nih Andrian Panjaitan, kok udah hilang malah ini? Oh itu masih, ya ada cepat ya silakan. Ya, saya Pastor. Ya suaramu kecil banget. Jadi sebutannya. Ya Andrian. Saya ingin nanya ini Pastor. Sebenarnya peran iblis itu dalam dosa manusia itu apa ya Pastor ya? Kalau Peran kita iblis baca dalam dosa. Iya Pastor, kalau kita baca di kisah Kain dan Habel itu kan nggak ada perannya Pastor. Ada. Iblis itu hanya supplier saja. Peran iblis Pastor, itu ya. supplier. Soalnya kan kalau yang kita yakini di kekristenan Pastor, kita dipilih pilihan bebas gitu Pastor. Jadi sebenarnya dosa itu dari kita sendiri ya Pastor. Ya kan? Iblisnya ya kita sendiri kan. Kita nyalain Iya, Pastor. kita sendiri kan. Iya. Satu lagi Pastor, saya tanya. Ya. Mengenai khotbah Yesus ini yang berbahagia kamu kau miskin di hadapan Allah, itu dalam konteks rohani artinya apa ya Pastor? Bahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, hidup bersahaja, ya, hidup sederhana, ya. Itu sudah pernah Ya, kita Pastor, bahas itu aja. kali-kali ya. Iya, soalnya banyak ayat ini dipakai yang ini supaya nggak berkembang Pastor. Enggak. Kita berkembang ya, kita bekerja dengan keras, ya, nabung, tapi hiduplah sederhana. Jangan suka pamer. Hari ini kita belajar ya. Hari ini kita belajar. Ya, siap Pastor. Terima kasih Pastor.